Bayangkan diri Anda berdiri di pendopo usang kala senja merekah. Angin desa yang sejuk tiba-tiba berubah menjadi dingin menusuk ketika suara berat itu melintas di udara. Kalau tak mau rumah ibu dirampas, kau harus menikah denganku. Detik berikutnya, semuanya terasa hampa. Hanya bayangan pria renta, sorot matanya penuh perhitungan, dan tawaran yang mengikat hidupmu selamanya. Sebelum lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komen dari kota mana Anda menonton video ini. Dan pasti jangan lupa subscribe dulu. Saya doakan yang sudah klik subscribe rezekinya lancar. Amin. Malam itu, lampu petromak berkelap-kelip di teras rumah Kayla. Aroma tembakau dan udara lembab menguar dari dalam kamar, tempat ibunya terbaring menggigil. Setahun terakhir, Ibu Kayla menanggung beban utang 10 juta rupiah karena modal sawah yang kandas diterjang banjir. Kini, jumlah yang harus dibayar melonjak menjadi 100 juta, harga yang menyengsarakan jika harus dicari sendiri. Tiba-tiba, pintu teras terbuka pelan. Langkah berat seorang pria menjejak di papan kayu. Tubuhnya kurus, kulit keriput mengerut seperti pohon jati tua. Tetapi dari balik kerutan itu, terpancar wibawa yang membuat Kayla tercekat. Kalau bunga desa dibiarkan layu, warisan nenek moyang pun hilang. Suaranya serak namun tegas. Aku butuh menantu untuk mengurus tanahku. Dan kau, aku tawarkan kesempatan sekali seumur hidup. Kayla tercekat. Pria di depannya adalah Pak Dharma, juragan tanah paling disegani di kampung. Usianya 70, dan reputasinya menakutkan. Tangan besinya tak kenal kompromi terhadap yang berani menawar. Hatinya berdebar. Tawaran itu bukan sekadar undangan, melainkan ultimatum. Rela terima nikah dengan duda renta atau keluarga kehilangan semua harta. Di benaknya, kisah-kisah mistis tentang tanah keramat yang katanya dijaga roh leluhur bergemuruh, menambah segudang kecemasan. Sayup-sayup, denting lonceng masjid mengumandangkan waktu maghrib. Api petromak yang dulu meneduhkan, kini seolah menertawakan ketakutan Kayla. Detik itu juga, hidupnya terbagi dua, sebelum dan sesudah menerima lamaran terpaksa ini. Aku tak punya pilihan lain, gumam Kayla, suaranya tertahan. Tapi apakah aku siap? Selamat datang di kisah, dipaksa menikah dengan duda tua usia 70 tahun, juragan tanah di kampung. Pada part 1 ini, kita hanya melihat sepenggal awal kerumitan. Utang ibu, tekanan kampung, dan tawaran pahit yang akan menyeret Kayla ke perjodohan takdir. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya menghilang ketika Kayla duduk di beranda rumah, mengenakan daster lusuh dan pandangan kosong menatap sawah yang menghampar di kejauhan. Di balik tirai kamar, ibu terbatuk pelan, menyadarkannya dari lamunan. Kayla, suara ibunya lemah, apa yang kamu pikirkan, nak? Kayla tak menjawab. Lidahnya keluh. Di depan rumah, motor tua milik Pak Dharma sudah terparkir sejak 10 menit lalu. Di dalam rumah, para tetua kampung dan 2 ibu-ibu dari kelompok arisan sibuk menyiapkan nampan berisi sirih pinang dan teh manis. Tanda pertemuan resmi akan dimulai. Pak Dharma datang membawa seserahan sederhana. Bukan emas, bukan pakaian mewah. Hanya tumpukan berkas tanah, bukti bahwa utang keluarga Kayla benar-benar akan lunas jika ia setuju. Di atas berkas itu, tertulis satu nama yang membuat dada Kayla sesak. Namanya sendiri, dicetak jelas sebagai istri sah Dharma Wijaya. Wajah ibu Kayla penuh rasa bersalah. Air mata menggantung di ujung mata keriput itu. Ia tahu, ini bukan pernikahan impian putrinya. Tapi ibu juga tahu, mereka tidak punya pilihan. Rumah warisan kakek nyaris disita. Sawah sudah lama digadai. Dan kesehatan dirinya sendiri hanya menunggu waktu. Kayla berdiri, menunduk dalam. Apa benar ini satu-satunya jalan, Bu? Tanyanya pelan. Kalau kamu tidak sanggup, ibu akan cari cara lain, jawab ibunya, meski jelas itu hanya penghiburan. Kata-kata itu kosong, seperti upaya menahan hujan dengan daun pisang. Ketika akhirnya Kayla masuk ke ruang tamu, semua mata tertuju padanya. Pak Dharma duduk tegak, mengenakan baju koko putih dan kopiah hitam. Sorot matanya tajam, tapi tak berniat menyakiti. Seperti sedang mengukur harga sebuah benda yang akan ia beli. Kamu sudah siap, nak?
Tanya kepala desa yang duduk di sampingnya. Kayla mengangguk pelan, meski hatinya menjerit. Tak ada tawa dalam lamaran itu. Tak ada canda, tak ada senyum bahagia seperti yang ia lihat di pernikahan teman-temannya. Hanya keheningan yang menggantung di antara gelas-gelas teh dan suara detik jam dinding yang pelan-pelan menggerus harapannya. Di akhir acara, Pak Dharma berdiri, lalu berkata, "Besok, kita urus surat nikah ke KUA. Aku tak ingin menunda." Kayla menggigit bibir. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Tapi ia tetap mengangguk. Di luar, suara ayam berkokok dari kandang belakang. Pagi telah berlalu, dan takdir telah memilih jalannya. Langit mendung menyelimuti kampung sejak pagi. Seolah cuaca pun turut berduka atas pernikahan yang akan digelar siang itu. Di rumah Kayla, tamu mulai berdatangan. Ibu-ibu bergosip pelan sambil membawa tumpeng dan kue tradisional. Anak-anak berlarian di halaman tanpa tahu bahwa hari ini, sang pengantin perempuan tidak tersenyum. Di kamar sempit itu, Kayla duduk di depan cermin. Riasannya tipis, seadanya. Rambut disanggul oleh tangan tetangga yang dulu sering merias pengantin. Namun bahkan ia sendiri tampak canggung hari ini. Gaun putih polos pemberian Pak Dharma tergantung longgar di tubuh Kayla, seperti tidak benar-benar ingin dipakai. "Kayla," suara ibunya dari balik pintu terdengar lirih. "Sudah siap, Nak?" Kayla menatap bayangannya di cermin. Mata itu kosong. Wajah itu bukan dirinya. Ia merasa seperti sedang menonton orang lain yang akan menikah, bukan dirinya sendiri. "Selesai, Bu," jawabnya lirih. Di pelataran rumah, Pak Dharma berdiri tegak. Mengenakan batik tua dan celana bahan hitam. Umurnya tampak lebih jelas dari biasanya. Keriput di leher, tangan gemetar saat memegang tongkat, namun matanya masih tajam. Di sampingnya, kepala desa dan saksi-saksi sudah duduk di bawah tenda kecil. Ketika Kayla melangkah keluar, semua mata tertuju padanya. Ada yang berbisik, ada yang terdiam. Tapi tidak ada yang tersenyum. Bahkan langit pun ikut menangis. Gerimis mulai turun perlahan. Akad nikah berlangsung cepat. Kalimat ijab kabul diucapkan dengan lancar oleh Pak Dharma. Kayla mengangguk lemah saat ditanya oleh penghulu. Semuanya seperti mimpi yang tak nyata, seperti adegan dalam drama yang ia tak ingin mainkan. "Dengan ini, sah sebagai suami istri," ucap penghulu. Beberapa tamu bertepuk tangan, seadanya. Ibu Kayla menangis diam-diam di pojok ruangan. Kayla sendiri hanya menunduk. Di tangan kirinya kini melingkar cincin emas kecil, simbol dari sebuah janji yang dipaksakan. Sore itu, Kayla resmi menjadi istri seorang pria berusia 70 tahun. Juragan tanah yang dihormati, tapi juga ditakuti. Saat malam tiba dan tamu mulai pulang, Pak Dharma menghampirinya. "Kita pindah ke rumahku malam ini," katanya pelan, tapi tegas. "Besok kamu mulai belajar urus tanah." Kayla tercekat. Belum sempat menghela napas setelah hari berat ini, hidup barunya akan segera dimulai. Tak ada bulan madu. Tak ada istirahat. Ia menatap rumah masa kecilnya, tempat ibunya tertidur dengan lega karena utangnya lunas. Tapi hatinya sendiri, belum tentu. Malam itu, Kayla melangkah memasuki rumah Pak Dharma, rumah barunya. Sebuah bangunan joglo tua berdinding kayu jati, berdiri megah di tengah tanah seluas lapangan bola. Dari luar, rumah itu tampak kokoh, penuh wibawa. Tapi begitu pintu dibuka, hawa dingin langsung menyeruak, menyambutnya dengan sunyi yang asing. Lorong demi lorong sepi, hanya diterangi lampu temaram. Bau kayu tua dan dupa yang masih mengepul dari altar kecil di pojok ruang tamu membuat Kayla menggigil. Belum lagi lukisan-lukisan tua berbingkai emas yang tergantung di dinding, memandangi siapapun yang lewat seolah hidup. "Kamar kita di ujung lorong," kata Pak Dharma sambil menunjuk ke arah kanan. "Kamar kita." Dua kata yang membuat dada Kayla menegang. Namun sesampainya di depan pintu kamar, Pak Dharma tidak masuk. Ia hanya membuka pintu, menyalakan lampu, lalu berkata, "Kau tidur sendiri malam ini. Aku di kamar sebelah." Kayla tertegun. Ia mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Setelah pria tua itu pergi,
Kayla masuk ke kamarnya dan mendapati ruangan itu sudah rapi. Ada tempat tidur kayu besar dengan kelambu putih yang menjuntai, lemari tua, dan meja rias dari era 80-an. Semua terlihat seperti museum. Ia duduk di ranjang, membuka kerudung, dan menghela napas panjang. Suara jangkrik di luar begitu jelas. Tidak ada sinyal ponsel. Tidak ada suara manusia lain. Hanya ia dan bayang-bayang pernikahan yang baru saja dimulai. Tengah malam, suara pintu berderit membangunkannya. Jantung Kayla berdetak kencang. Ia menahan napas, menatap pintu yang perlahan terbuka. Tapi bukan Pak Dharma yang muncul, melainkan seorang wanita paruh baya membawa baki berisi minuman hangat. "Maaf, saya Embok Tarmi, pembantu di sini," katanya lembut. "Juragan titip ini, katanya kamu belum makan." Kayla mengangguk, menatap wajah wanita itu. Matanya redup, ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan di balik sorotnya. "Rumah ini selalu sunyi ya, Embok?" tanya Kayla, mencoba bersikap hangat. Embok Tarmi diam beberapa detik, lalu menjawab pelan, "Sunyi, enduk. Tapi bukan berarti tidak ada yang mendengar." Lalu ia tersenyum tipis dan pergi sebelum Kayla sempat bertanya lebih jauh. Kayla menatap cangkir teh di atas baki, menggigil. Ucapannya barusan seperti kode, seperti peringatan. Malam pertamanya sebagai istri juragan tanah tidak dipenuhi pelukan atau kata manis. Hanya kesunyian, kamar besar yang dingin, dan rasa cemas yang pelan-pelan menjalar ke seluruh tubuh. Pagi pertama di rumah Pak Dharma dimulai dengan suara ayam jantan yang menggema dari arah kandang. Tapi Kayla belum benar-benar terbangun dari mimpi buruknya. Ia duduk di ranjang, menggenggam selimut, memandangi jendela tua yang sebagian kacanya buram oleh lumut. Pukul 7, Embok Tarmi datang mengetuk pintu. "Bu Kayla, sarapan sudah siap di pendopo," suaranya pelan namun sopan. Kayla berganti baju dengan cepat lalu keluar dari kamar. Ia berjalan melewati lorong panjang yang semalam tampak menyeramkan. Kali ini, ia menyadari sesuatu. Di ujung lorong, ada sebuah pintu besi kecil, berbeda dari pintu lainnya yang terbuat dari kayu. Saat sarapan, Pak Dharma duduk di kursi rotan, mengunyah pelan nasi jagung dan tempe goreng. Di sampingnya ada koran lawas yang terlihat masih terbit tahun lalu, seolah ia hidup di masa yang berbeda. "Setelah makan, kau ikut aku keliling tanah," ucapnya tanpa melihat Kayla. "Kamu harus mulai kenal batas-batas tanah kita. Suatu saat nanti, semua akan jadi tanggung jawabmu." Kayla hanya mengangguk, menahan keengganan yang tak bisa diluapkan. Ia ingin bertanya tentang pintu besi di lorong belakang, tapi belum punya cukup keberanian. Setelah sarapan, mereka berjalan kaki ke area perkebunan milik Pak Dharma. Lelaki tua itu bercerita tentang luas lahan, hasil panen, dan para buruh tani yang bekerja setiap musim. Tapi yang paling mengejutkan Kayla, Pak Dharma tidak menggandengnya, tidak memaksanya bicara manis, bahkan tidak menyentuhnya. Seolah baginya, Kayla memang hanya alat untuk menjaga harta, menjaga status. Di tengah perjalanan pulang, mereka melewati sebuah pondok kecil di pinggir sawah. Pak Dharma tiba-tiba berhenti, menatap pondok itu dalam-dalam. "Dulu tempat ini dipakai bapakku menyimpan catatan tanah dan surat-surat penting," katanya pelan. "Tapi sekarang dibiarkan kosong." Kayla memperhatikan pondok itu. Tertutup rapat, dengan gembok tua yang sudah berkarat. Malam harinya, rasa penasaran tentang rumah itu dan pintu besi di lorong makin mengganggunya. Ketika Pak Dharma tertidur di kamar sebelah, Kayla memberanikan diri keluar dari kamarnya dan mendekati pintu besi itu. Ia menempelkan telinganya. Sunyi. Tapi ketika ia mencoba memutar gagangnya, terdengar klik, terkunci. "Jangan pernah buka pintu itu sendirian," suara pelan terdengar dari belakang. Kayla menoleh. Embok Tarmi berdiri di lorong, membawa lampu minyak. "Kenapa?" bisik Kayla. Embok Tarmi tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu itu sejenak, lalu balik badan dan pergi dengan langkah cepat. Kayla kembali ke kamarnya dengan hati yang tak tenang. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang disembunyikan, dilindungi, atau mungkin dikurung. Malam semakin larut.
Angin berdesir menyusup melalui celah jendela, membawa suara-suara samar yang tak bisa dijelaskan logika. Kayla belum bisa tidur. Sejak Embok Tarmi memperingatkannya soal pintu besi itu, pikirannya tak henti dipenuhi rasa penasaran. Ia menatap langit-langit kamar, lalu menoleh ke arah pintu. Entah kenapa, malam ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, tok, 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 terdengar ketukan pelan. Bukan di pintu kamarnya, tapi dari arah lorong. Lebih tepatnya, dari balik pintu besi itu. Kayla menahan napas. Jantungnya berdegup liar. Ia duduk tegak, menajamkan pendengaran. Tok, tok, tok. 3 ketukan, lalu sunyi. Tapi tak lama kemudian, suara lirih seperti bisikan terdengar samar. Tolong. Kayla berdiri. Tubuhnya gemetar. Tapi rasa takutnya kalah oleh rasa ingin tahu yang makin menggila. Ia keluar kamar perlahan, berjalan mengendap menuju lorong. Cahaya lampu minyak dari altar kecil menjadi satu-satunya penerangan. Saat sampai di depan pintu besi, Kayla berdiri terpaku. Tak ada suara lagi. Tapi ia tahu tadi ia tak berhalusinasi. Ia tempelkan telinganya sekali lagi. Sunyi. Tapi begitu ia hendak balik badan. Kau mendengar sesuatu? Enduk. Suara Pak Dharma terdengar dalam dari belakangnya. Kayla terperanjat. Pak Dharma berdiri di ujung lorong, mengenakan sarung dan jaket wol tua. Matanya menatap tajam ke arah pintu besi, lalu berpindah menatap Kayla. Saya hanya penasaran. Pak, tadi saya dengar suara, jawab Kayla gugup. Pak Dharma mendekat pelan. Wajahnya kaku, seperti menyimpan amarah yang ditahan. Jangan pernah ke sini malam-malam, katanya dingin. Pintu itu bukan urusanmu. Fokus saja jadi istri yang baik. Kayla menggigit bibir, menunduk. Tapi dalam hatinya, rasa takut berubah menjadi kecurigaan. Apa yang disembunyikan suaminya? Siapa yang bicara dari balik pintu itu? Keesokan harinya, Kayla pura-pura sibuk di dapur bersama Embok Tarmi. Saat kesempatan datang, ia mendekat dan bertanya pelan. Embok, dulu siapa yang tinggal di rumah ini selain Pak Dharma? Embok Tarmi menghentikan aktivitasnya. Jemarinya yang keriput mulai gemetar. Dulu ada istri juragan pertama, bisiknya. Namanya Bu Ratri. Cantik, lembut, tapi hilang begitu saja 2 tahun lalu. Kayla terdiam. Hilang? Bukan meninggal? Katanya pergi. Tapi saya tahu, dia tak pernah keluar dari rumah ini. Lanjut Embok Tarmi. Sejak malam terakhir dia menangis di lorong itu, rumah ini berubah. Terlalu banyak rahasia. Kayla merasakan tengkuknya dingin. Ia sadar kini, pernikahannya bukan hanya soal utang yang lunas. Ia telah masuk ke dalam rumah yang menyimpan luka, kehilangan, dan mungkin kutukan. Sejak pagi, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Pak Dharma tak banyak bicara, hanya keluar rumah membawa tongkat dan sebuah map besar, katanya hendak ke balai desa. Saat pria tua itu pergi, Kayla tahu, ini kesempatan yang tak akan datang 2 kali. Ia segera mendekati Embok Tarmi yang sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Embok, bisiknya cepat, tolong, aku harus tahu apa yang terjadi sama Bu Ratri. Apa dia dibunuh? Embok Tarmi mematung. Tangannya yang menggenggam pakaian tiba-tiba lemas. Ia menoleh, tatapannya berat. Bu Ratri bukan dibunuh, tapi dikurung, katanya lirih. Karena dia tahu rahasia juragan. Rahasia apa? Embok Tarmi menatap ke arah kebun belakang. Di sanalah, katanya, tempat terakhir Bu Ratri terlihat sebelum menghilang. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, gali bawah pohon mangga tua. Tapi cepat, sebelum juragan pulang. Kayla tak membuang waktu. Ia mengambil sekop kecil yang biasa dipakai untuk kebun bunga dan langsung menuju pohon mangga di belakang rumah. Akar-akar tua menghalangi, tapi Kayla menggali terus, meski tangannya gemetar, meski keringat dingin membasahi pelipis. 15 menit menggali, tok! Sekopnya membentur sesuatu. Ia membungkuk dan mengais tanah dengan tangan. Sebuah kotak kayu kecil, lapuk dan berlumut.
Dengan hati-hati, Kayla membukanya, dan di dalamnya, ada sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah buku harian. Sampulnya bertulis tangan, Ratri Wijaya. Dengan tangan gemetar, Kayla membuka halaman pertama. Aku tahu, Dharma menyembunyikan sesuatu di balik pintu besi itu. Aku pernah mengintip malam-malam saat dia membawa sesuatu, atau seseorang, ke dalam sana. Aku mendengar rintihan. Aku mencium bau busuk. Tapi dia selalu bilang aku gila. Halaman demi halaman, Kayla membaca kisah seorang istri yang perlahan kehilangan kewarasan karena kesepian dan ketakutan. Bu Ratri mencurigai suaminya terlibat dalam sesuatu yang gelap. Mungkin perdagangan tanah ilegal, mungkin lebih dari itu. Di halaman terakhir, tertulis dengan tinta yang luntur. Kalau aku hilang, tolong temukan aku.